Iya. Eh, saya nggak tahu ya, apa antum belajar dari pengalaman hidup atau enggak? Ya kan? Ada peribahasa, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sepakat? Hah? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yaitu kalau orang mau belajar dari pengalaman hidup, kan begitu ya? Nah, maka saya tanya ini antum. Antum kan udah lama hidup kan? Nah, udah banyak makan asam garam. Nah, tapi saya nggak tahu apakah antum belajar dari pengalaman hidup atau enggak. Nah, saya mau uji nih. Siap-siap antum diuji lagi. Pertanyaan. Ya. Ini dia. Hah? Harus siap. Ya. Hanya orang yang belajar dari pengalaman hidupnya yang bisa jawab ini. Ya. Apa? Hanya orang yang belajar dari pengalaman hidupnya yang bisa jawab. Siap? Ya. Kalau antum disuruh memberikan judul untuk hidup ini, kira-kira judul apa yang antum berikan? Satu kata aja, jangan berkata-kata. Kalau antum disuruh untuk memberikan judul untuk kehidupan ini, minimal kehidupan yang antum sudah jalani lah ya. Gak usah lah kehidupan orang lain. Kira-kira judul apa yang antum berikan? Antum menjawabnya jangan terburu-buru, pikirkan matang-matang. Sekali lagi, saya bertanya nggak pernah bercanda. Ya, ini pertanyaan serius. Dan jawabannya bisa jadi modal hidup antum. Tapi, kalau antum orang yang nggak belajar dari pengalaman hidup, saya pesimis antum bisa jawab ini. Ini ada kaitannya juga dengan akhlak. Tapi eh, saya ingin antum menjawabnya based on true story. Oh, based on true story ya. Berdasarkan pengalaman hidup antum. Silakan jawab. Satu kata saja. Kita bermain satu kata. Iya. Judulnya satu kata aja. Saya nggak menuntut dalil. Kalaupun ada dalilnya ya. Cuma ya jawab aja lah. Ini lumayan berat pertanyaannya ini. Antum jangan takut untuk menjawab. Saya nggak akan menyalahkannya. Itu kan judul antum. Kalau judul saya lain. Ya, silakan. Maka antum harus jawab ini. Cuma antum akan, saya akan gambar antum ini. Saya akan secara nggak langsung akan kasih nilai antum. Skor. Berapa angka antum sebenarnya. Dari jawaban. Maka harus jawab ini satu-satu. Silakan random aja. Siapa yang duluan dapat, mungkin saking cerdasnya cepat dijawabnya. Atau saking ngawurnya. Gitu. Nah, ntar dulu, pikirkan dulu jawabannya. Ya, satu kata ya, jangan banyak kata. Nah, saya kasih clue. Ya, atau nggak perlu keluhan tuh? Perlu. Hah? Apanya? Saya kasih clue ya. Nah, itu udah ngawur kan? Nah, karena nggak ada nggak. Coba tadi kayak mau jawab cepat coba.
Saya kasih clue lah ya. Saya kasih clue. Ini tentang kehidupan, Pak. Ini tentang apa? Kehidupan. Dan tadi kan saya sudah kasih pembuka, mukaddimah. Antum hanya bisa jawab ini kalau antum bukan punya pengalaman hidup ya, tapi mau belajar dari pengalaman hidup. Saya yakin antum pasti punya pengalaman hidup. Kan udah lama hidup tadi, manusia 2 abad semua antum. Ya kan? Nah, ini tentang kehidupan. Keluhnya adalah kehidupan ini tidak akan indah tanpa satu kata ini. Sebentar, Pak. Sabarlah. Terburu-buru kali ya. Yang paling kawakan. Apa tadi saya katakan keluhnya? Kehidupan ini tidak akan indah tanpa satu kata ini. Keluh yang kedua, antum tidak akan bisa hidup tanpa satu kata ini. Antum nggak bisa hidup tanpa satu kata ini. Ya. Tidak ada hubungan yang bisa dipertahankan tanpa satu kata ini. Haus saya. Apakah satu kata itu? Silakan, ya Pak. Yang mana ini mau jawab? Yang saya nggak nyalakan, ya cuma saya cuma geleng-geleng aja gitu, ya kan? Janji saya kan saya nggak nyalakan jawaban antum, cuma saya geleng-geleng aja gitu. Ingat saya sedang menggambar antum dan memberikan skor untuk antum. Manusia tergantung jawabannya. Tadi saya katakan hati-hati ini. Ini penuh jebakan Batman ini. Orang yang nggak belajar dari pengalaman hidupnya nggak akan bisa jawab ini. Hanya orang yang belajar dari pengalaman hidupnya yang bisa jawab dengan tepat. Ya sebenarnya ada dalilnya, Allah telah mensepil ini di dalam Al-Quran. Nabi juga. Cuma saya nggak nuntut itu lah. Itu kan nilai lebih. Ya. Saya nggak nuntut itu. Silakan. Siapa tadi? Ya antum harus jawab ini karena ini bukan mengenai benar salah. Yakin. Ujian. Apa? Ujian. Ujian. Exam. Ya. Ujian gitu ya. Belum lulus sampai sekarang. Enggak sih. Saya cuma nanya aja, ujian udah lulus? Oh, belum. Ya enggak apa-apa. Oh, ya. Hah? Itu radio. Apa? Harapan. Enggak. Enggak maksudnya enggak apa-apa. Tapi saya ngeleng. Hah? Start apa antum sih? Jujur. Start apa? Ya udahlah. Enggak apa-apa. Hah? Haru, terharu gitu. Apa gimana apa? Terharu. Apa maksudnya? Oh terharu gitu, haru. Iya apa. Antum nggak bisa hidup tanpa itu ya. Ya. Kasih sayang, pilih salah satu. Mau kasih atau sayang? Kasih atau sayang?
Ridho, ridho. Ridho maksudnya apa? Nama orang atau gimana? Ridho keikhlasan. Ya nggak apa-apa. Ada lagi? Nah, apa? Introspeksi. Introspeksi. Iya. Yang lain? Ini dokter-dokter udah datang? Aduh, udahlah kunci sehat nanti aja itu. Antum jangan pikir itu dulu lah. Itu skip dulu, nanti dokternya udah datang baru kita. Ini dulu lah nih, judul kehidupan. Terus terang saya tanya sama antum. Antum pernah nggak ditodong dengan pertanyaan seperti ini sebelumnya? Baru sekali ini? Masya Allah. Ya udah, sekarang saya todong antum dengan pertanyaan ini. Antum saya bebani untuk memberikan judul bagi kehidupan. Silakan. Apa? Apa? Manfaat. Manfaat apa nih? Ya soalnya bunga bank juga disebut manfaat juga. Iya orang-orang tuh istilahnya manfaat katanya. Padahal bunga bank. Bukan itu ya? Bukan. Oh mau coba lagi Pak? Itu. Apa? Singkat. Udah 2 abad singkat. Apa? Bersyukur. Apa? Nafas. Kenapa nafas? Iya. Itu kata nafas itu ya. Hidup nafas itu ya. Judulnya itu. Judulnya bernapas saja. Mau bernapas saja pokoknya ya, gitu ya. Gitulah ya. Ya. Yang paling muda sini siapa? Yang paling muda. Yang paling muda di sini sekarang ini, di sini yang ada di siapa? Yang paling muda. Ini yang paling muda. Siapa namanya? Asroni. Berapa umurnya? 25. Ini manusia 1 abad. Iya kan? 2000-an lahir kan? Iya. 2000 berapa? 2003. Iya. Oh, berarti antum gak JGP abad 20 antum. Kasihan sekali. Masih bujang juga? Oh iya, bagus. Mudah-mudahan antum cepat dapat jodoh. Kasihkan jodoh dulu. Oh gitu. Nah, mana tahu yang paling muda yang bisa jawab. Silakan anak muda. Antum nyari jodoh namanya istiqomah nih. Tolong kasihkan istiqomah dulu. Dia nyari istiqomah dia. Ya udah nggak apa-apa. Ya, yang lain. Hah? Ibadah. Judulnya ibadah. Ada juga yang nggak ibadah soalnya. Hah? Muhasabah. Maksudnya muhasabah ini apa? Introspeksi sama tadi ada yang evaluasi apa tadi? Itu sama aja. Bahasa lain aja itu. Apa? Judul kehidupan perjalanan. Aduh, ya nggak apa-apa. Antum anak motor, anak motor, anak Vespa. Kalau anak Vespa apes namanya. Ya, yang lain, silakan. Ayo, yang tua lah sekarang. Giliran yang tua. Apa? Ini menarik, ini menarik. Apa? Yang keras? Perjuangan. Oh, ternyata bukan partai aja ya. Gitu. Hidup pun perjuangan. Sampai sekarang masih berjuang. Antum berjuang apa? Pejuang nafkah antum ya jelasnya. Ya bagus. Enggak apa-apa. Itu kan hidup versi antum. Perjuangan. Ingat ya antum jawab ini, antum mewakili diri antum sendiri. Antum asal bunyi juga itu menggambarkan
Silakan, tapi jangan takut menjawab. Ingat ya, saya nggak pernah bercanda ini. Ini bukan pertanyaan Cak Lontong, bukan TTS Cak Lontong ini. Ini serius ini. Saya tadi sudah kasih beberapa pengantar. Ini modal hidup antum ini, bukan main-main ini. Mungkin antum nggak pernah dengar ini di majelis manapun sebelumnya. Ini eksklusif untuk antum. Masya Allah. Apa? Oh enggak ya. Oh ya marifat kehidupan. Ya tadi siapa yang mau jawab? Apa? Itu cuma tambah awalan ke dan akhiran an. Nah, tadi ada sabar. Tambahnya mungkin kurang awalan ke dan akhiran an. Kesabaran. Oh judul antum ya nggak apa-apa. Judul antum. Jangan-jangan nama antum sabar. Ya. Sabarudin. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ada yang lain, silakan. Yang belum jawab, yang belum bunyi, silakan bunyi. Kelas. Udah banyak juga yang jawab tadi. Ada yang satu judul rupanya hidupnya. Ujian, oh sama ini. Belum lulus ya. Pertolongan siapa ini? Pertolongan Allah. Hah? Hidayah. Ini belum jadi. Takwa. Apa lagi? Takwa. Apa lagi? Sabar. Tawakal. Banyak kali judulnya itu. Satu aja. Ya. Tadi yang mau jawab belum? Baru dijawab hidayah. Berbenah. Maksudnya apa ini berbenah? Persia itu. Berbenah. Oh mungkin nanti musafir berbenah terus ya. Gitu. Begitu maksudnya. Pokoknya berbenah terus lah ya. Gak bisa habis. Ayo, apa. Ada lagi yang lain? Yang belum? Ditiba. Ikhlasnya? Ya, itu judulan tuh ya. Memang dari tadi tugas tiba. Siap dan yang lain? Bijak. Oh bijak. Bijak. Gak pakai sana. Oh satu kata, ya bijaksana satu kata juga. Sama saya tanya, bijak nggak pakai sana, nggak pakai, bijak aja. Oh bijak. Ya udah, apa-apa. Ada lagi yang lain? Apa? Khawatir. Ini hidupnya under pressure nih. Kasihan. Capek antum hidup khawatir. Capek. Tapi apa antum mukanya udah capek. Minum jamu dulu saya. Ini jamu ini bukan kopi. Bismillah. Pahit. Pahit. Apa? Ya. Antum jangan terburu-buru jawabnya. Ini jawab harus berpikir keras ini. Serius. Judul kehidupan, bayangkan. Tadi sudah dikasih clue, antum gak bisa hidup tanpa satu kata ini. Tanpa satu kata ini gak ada hubungan yang bisa dipertahankan. Gak akan indah juga hidup ini tanpa satu kata ini. Apa? Bahagia. Nugrah. Tadi apa? Rahmat. Oh, rahmat. Rahmat.
Senyum. Enggak. Nah, apa? Bodoh. Itu jawaban spekulasi itu, jangan-jangan betul. Ini sebenarnya kalau antum baca Quran ya. Antum baca Quran enggak? Baca ya? Antum bisa jawab ini. Ini sering diulang-ulang juga. Tapi walaupun bukan katanya diulang, tapi sering disebutkan, disepil Allah dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak juga. Tapi saya nggak nuntut itu. Silakan. Nah, permainan. Ada nanti jam berapa main-main tadi permainan? Tunggu dulu Pak, ada tuh. Enggak sabar. Yang lain enggak apa-apa. Main-main Pak ya. Permainan ya. Sunda guraunya enggak? Sudah juga. Iya juga. Udah 2 kata itu. Satu kata. Kita bermain 1 kata. Apa Pak? Tenteram. Tenteram. Itu nama hotel. Aduh. Hah? Tadi yakin, ganti iman. Nanti lain lagi nanti. Akidah nanti. Hah? Apa? Amal? Amal itu ada 2. Amal itu harapan. Amal perbuatan. Nanti pilih yang mana ini? Perbuatan. Belum. Antum hidup tanpa judul, berantakan. Hidup tanpa judul berantakan udah. Nggak ada judul. Hati-hati, ini jawaban antum ini mewakili diri antum. Hati-hati. Ini digambar antum ini. Antum jawab ngasal, itu berarti ya itulah dia hidup. Nah itu, iya. Saya kan kasih beberapa clue. Antum nggak hanya bisa jawab ini kalau antum adalah orang yang selama ini belajar dari pengalaman hidup. Wah, kan bukan main-main itu. Apa? Fata Morgana. Ini bapak ini sering kecewa. Gini pula dia. Iya, terbaca. Bapak ini kebaca. Enggak. Saya bisa baca dari antum jawaban antum. Itu jawaban dari hati atau ngawur-ngawuran Pak? Apa? Mengalir. Mengalir apa maksudnya ini? Ikut-ikutan aja. Berarti antum tak mukolid ini. Mukolid mengalir ya. Ikut-ikutan aja lah pokoknya ya. Ngikut aja lah ya. Masa bodoh ya. Bodoh amat ya. Ya udah. Yang lain. Apa? Saya minum lagi lah. Pahit memang. Pahit. Silakan. Mudah kali kepancing. Bapak ini mudah kepancing. Apa? Hidayah tadi ganti petunjuk ya sama aja. Atau muter-muter situ ya nggak apa-apa. Nah, Pak. Apa? Toleransi. Enggak salah, saya enggak nyalahkan kan.
Cuma saya berargumen dengan argumen antum gitu. Saya nggak nyalakan. Tadi kan saya janji nggak nyalakan jawaban antum. Tapi saya sedang menggambar antum. Ya itu judulnya terserah antum masing-masing. Anda mau jawab ini, mau jawab itu. Tapi hati-hati. Jawabnya harus hati-hati. Ya silakan. Hah? Cinta. Oh gitu. Udahlah, udah mentok. Ada lagi yang belum kasih judul, kasihkan judul. Proses apa ini? Proses. Ada yang mengalir itu proses. Ikuti proses. Antum sedang proses apa ini? Ta'aruf? Iya. Memang nggak banyak sih yang saya berikan di majelis. Cuma dari antum pilih mana? Pendek masuk semua atau panjang-panjang setengah aja yang masuk? Ya udah ya saya kasih yang pendek-pendek aja sampai masuk semua. Ya kan? Nah, silakan. Apa? Ya ceramahnya lah maksudnya. Apa coba? Apa? Itu judulnya. Ketaatan. Kemaksiatan nggak ada. Enggak, saya cuma berargumentasi aja. Ketaatan nanti bilang judulnya. Kemaksiatan enggak? Enggak ada. Berarti itu malaikat. Ada? Sudah? Mentok? Sekarang silakan antum tanya saya. Yang sopan lah, yang sopan nanya sama saya. Antum tanya baik-baik. Ustaz, kehidupan judulnya untuk antum apa? Gitu coba. Coba tanya dulu. Hah? Oh gitu, ya, jadi saya jawab ya. Satu kata atau berkata-kata ini? Satu kata. Satu kata juga ya, supaya adil ya. Saya kasih satu kata. Antum gak akan dengar ini dimanapun. Karena antum belum dengar sebelumnya. Karena pertanyaan ini baru diajukan ke antum siang ini atau pagi ini. Betul ya? Sama sekali belum pernah sebelumnya. Belum terlintas dalam benak antum. Wa ma khattara ala qalbi bashar. Gak apa-apa. Dengarkan. Judul kehidupan. Versi saya ya. Tapi kan kita kan ahlu sunnah, pakai dalil lah. Satu kata. Dengarkan ini. Ini modal ini. Antum gak akan bisa hidup tanpa satu kata ini. Ya, kalau antum orang bertengkar karena nggak ngerti satu kata ini, gagal satu kata ini. Satu kata itu adalah ini judul kehidupan. Pak, ilmu itu mahal Pak. Paham? Ya. Mudah-mudahan karena satu kata antum gak akan lupa. Ya? Sepakat? Janji? Satu kata. Judul kehidupan. Yaitu minum dulu saya. Mikir dulu saya. Tuh mikir jawabnya aja tuh. Ya udah, satu kata itu adalah saya kasih kesempatan terakhir. Gak ada juga. Udah bentar ya. Udah dengarkan. Kayaknya itu penasaran kali. Ini judul saya ya. Nah, satu kata itu adalah saling. Iya.
Ya, antum pikirkan dulu jawaban saya itu. Judul kehidupan, saling. Susah menghafalnya? Enggak ya? Judul kehidupan ini adalah saling. Pikirkan dalam-dalam jawaban saya ini. Sebelum saya jelaskan, berikut dalil-dalilnya. Satu kata kalau lupa juga kebangetan. Supaya antum ingat terus sampai mati. Ya, kehidupan ini tentang saling. Antum gak akan bisa hidup kalau gak ngerti saling. Gak ada hubungan yang bisa dipertahankan tanpa saling. Kehidupan ini tidak akan indah tanpa saling. Kehidupan ini tentang saling. Itu judul kehidupan. Manusia bertengkar karena gagal saling. Manusia berselisih juga karena gagal saling. Mereka baru bisa ketemu kalau keduanya mengerti saling. Saya kasih waktu untuk memahaminya. Nanti saya kasih dalil-dalil. Sudah? Ngerti? Bisa dimengerti ini? Iya. Antum silakan gambar saya. Dengan jawaban itu. Seperti saya gambar antum dengan jawaban antum yang aneh-aneh itu. Baik, udah. Sekarang saya waktunya. It's a dalil time. Ini waktunya apa? Dalilnya. Allah berfirman di dalam kitabnya, surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lanjut kan? Lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Tahu maksudnya? Adam dan Hawa. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenali satu sama lain. Apa Pak? Saling. Gitu aja kok susah, gitu aja kok repot. Antum, aduh, untuk saling mengenali, supaya antum bisa saling memahami, saling mengerti. Kurang satu dalil, saya kasih lagi dalil yang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Hidup ini tentang take and give. Saling memberi, saling berbagi. Bisa hidup antum kalau hanya menerima tidak mau memberi. Nggak bisa. Memberi terus gak menerima. Enggak juga. Hidup ini tentang apa? Saling. Betul enggak? Betul. Ada waktunya antum memberi, ada waktunya antum menerima. Hidup ini tentang satu kata itu. Enggak bisa lah antum terus menerima, enggak mau memberi, kan gitu ya. Itulah hidup. Orang yang nggak bisa saling, nggak bisa hidup itu, nggak ngerti hidup itu orang. Antum pernah berurusan dengan orang yang hanya mau dimengerti, tidak mau mengerti? Gimana coba? Pernah berurusan dengan orang seperti itu? Gimana? Iya memang menjengkelkan. Di-skip aja itu ya, di-skip aja. Iya, iya. Hanya mau dimengerti, tidak mau mengerti, ya bisa, harus
saling. Kurang dalilnya? Saya tambah lagi. Surat Al-Maidah ayat 2. Ya ini antum pasti tahulah ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan apa? Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hidup ini saling tolong menolong aja. Ada waktunya antum menolong orang, ya kan? Ada waktunya antum ditolong orang. Maka harus mengerti nolong orang, apalagi antum peduli muslim gitu ya kan? Ya betul nggak? Iya, itulah hidup tentang saling, Pak. Saling membantu aja lah kita, saling menolong. Ya kan? Gak akan bisa hidup tanpa satu kata ini. Gitu aja kok susah kali jawabnya. Aduh. Tapi gak kepikir sampai situ ya. Nah itu tadi, saya kan udah kasih clue. Antum hanya bisa jawab ini kalau antum belajar dari pengalaman hidup. Betul kan cluenya? Ya udah. Tapi perlu agak kepintaran, kecerdasan sedikit untuk bisa menjawabnya. Tawadhu. Ya udah saya husnuzon lagi. Berkali-kali saya husnuzon di sini. Udah gak apa-apa. Iya. Saya mengerti. Karena hidup ini tentang saling. Ya. Iya. Iya. Bagus. Jadi apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Itulah hidup. Kurang dalilnya saya tambah lagi. Wal asri antum hafal enggak? Wal asri hafal enggak? Baca coba. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ya, lanjutkan. Wa tawasaw bil haqqi wa. Artikan. Dan saling apa? Menasihati. Hidup ini tentang saling menasihati, saling mengingatkan. Ada waktunya kita perlu menasihati orang, ada enggak? Ada waktunya kita perlu nasihat orang. Itulah hidup, Pak. Tentang apa? Saling. Betul ya? Itu cukup enggak? Ya, dalilnya di sunnah, boleh. Nabi bersabda yang paling populer nih, tahadu tahab. Apa artinya? Ya saling berbagi, hadiahlah berbagi, saling memberi. Niscaya apa? Saling menyintai, saling mengasihi. Kalau antum menerima hadiah terus enggak mau ngasih hadiah, itu enggak bisa hidup namanya. Ya kan? Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah di dalam Islam kan dalam sunnah ya dia diajari. Kalau antum masak, perbanyaklah apa? Untuk apa? Untuk bisa saling berbagi. Kembali lagi satu kata itu apa? Bagus. Udah ngerti hidup antum ya. Iya. Hah? Nah, dalam Islam juga syariat yang paling dasar dalam Islam itu apa? Coba. Syiar yang paling sangat mendasar dalam Islam. Apa coba? Ini yang paling dasar dalam Islam. Iya, salam. Nah, itu kan sebenarnya kita dilatih untuk saling. Saling mendoakan, kan begitu ya. Kita mendoakan dibalas dengan doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu diasah rasa saling itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Apa? Nanti lah tuh jawab aja itu nanti. Nanti tapi ya, nanti kalau dokternya udah datang ya. Iya nanti ya. Ini apa nih, curi start namanya. Curi start. Ya udah gak apa-apa, nanti aja jawab gitu ya. Jadi itulah dia judul kehidupan para ikhwah ya. Nah, Nabi juga mengajari itu. Ya, jadi orang itu harus ngerti saling, Pak. Sebenarnya ini lanjutan dari kajian kita tadi malam. Kita bahas tentang apa? Empati.
Iya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu bahasa lainnya istilahnya ya. Nah demikian. Jadi ya begitulah para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi memang eh, kalau kita belajar ya dari sejarah ya, perilaku Nabi ya. Nabi itu kan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suatu ketika Nabi sholat. Biasanya Nabi sholat jadi imam ya. Jadi imam. Nabi ingin memanjangkan sholat itu. Nabi ingin memanjangkan sholat. Tapi ternyata apa? Beliau mendengar tangisan seorang bayi di belakang. Apa yang dilakukan Nabi? Meringkas, mempercepat. Yang seharusnya maksudnya Nabi ingin baca surat panjang-panjang kan gitu ya. Ternyata dengar tangisan bayi, akhirnya beliau meringkas atau meringankan bacaan yang pendek-pendek aja. Selesai sholat Nabi berkata apa? Apa kata Nabi coba? Tadi aku ingin memanjangkan sholat. Tapi kemudian aku mendengar tangisan seorang bayi di belakang. Maka aku meringankan sholat. Nabi sengaja menyampaikan itu kepada sahabat. Karena aku tidak ingin mengganggu dan mengganggu perasaan ibunya. Ibunya pasti terganggu. Ya, orang lain mungkin nggak peduli. Ya nggak mau tahu. Tapi Nabi bisa mengerti itu. Hidup ini tentang saling mengerti. Nabi pernah menegur Mu'az bin Jabal dengan teguran yang keras. Ketika ia mengimami sholat, ya, mengimami sholat di kaumnya. Kepanjangan Pak. Dia baca apa? Al-Baqarah, sholat Isya. Nah, hingga ada satu orang yang memisahkan diri dari jamaah. Hingga jadi buah bibir, perbincangan. Orang-orang membicarakan, oh si fulan itu lari dari sholat jamaah. Maka orang itu pun karena merasa nggak enak, ia datang kepada Nabi dan menjelaskan, ya Rasulullah, Mu'az membacanya terlalu panjang, sementara aku punya kebun kurma yang harus disiram. Nabi bertanya, memangnya baca apa? Al-Baqarah panjang. Maka Nabi memanggil Mu'az dan menegur Mu'az, memberikan peringatan yang keras kepada Mu'az dan berkata apa? Apa? Siapa yang ingat? Affattanun anta ya Mu'az. Apakah kamu membuat orang lari dari sholat, wahai Mu'az? Ya betul ya, ada yang lari kan gitu ya. Cukup kamu baca sehabis marabbikal a'la wasyamsi wa duha. Nabi menegur Mu'az dengan keras. Karena di sini Mu'az gagal saling. Makanya Nabi menganjurkan kalau jadi imam, perhatikan di belakang kamu ada orang tua, orang sakit, dan orang yang punya keperluan. Orang tua, orang sakit bisa dilihat. Orang yang punya keperluan, mana tahu kita? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Rupanya di kantongnya ada tiket pesawat. udah gelisah aja dia kan gitu ya. Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Nah itu tuh semuanya kembali kepada apa? Kemampuan untuk saling. Kalau saya singkat jadi SOS. Apa SOS? Iya. Sense of saling. Yeah. Orang itu bertengkar karena gagal saling, Pak. Makanya dalam Islam, kalau saudara kita bertengkar, tugas kita apa? Mendamaikan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya supaya mereka ketemu di tengah. Ini mereka sedang gagal saling nih. Itu orang bertengkar itu, Pak. Orang bertengkar itu judulnya gagal saling. Gimana supaya bisa ketemu? Ya,
diasah lagi rasa saling itu, hingga bisa saling memaafkan, bisa saling memahami, kan begitu ya. Nah, bagian yang tersulit dalam hidup ini adalah dalam berurusan dengan manusia ya, hablum minas adalah memahami manusia, Pak. Memahami manusia itu adalah bagian yang tersulit. Antum udah lama kenal jadi manusia? Udah lama? Istrinya manusia, Pak? Tangganya manusia? Temannya manusia? Siapa itu manusia? Manusia itu makhluk apa? Antum belum kenal manusia. Jangan-jangan antum gak kenal diri sendiri. Manusia itu makhluk apa? Garu-garu kepala sendiri. Gak pede dengan jawabannya. Manusia itu makhluk apa? Itu kan udah lama jadi manusia. Masa gak kenal diri sendiri? Ini kaji diri ini. Makhluk hidup. Dari tadi proses aja. Gak selesai-selesai prosesnya. Manusia itu makhluk apa? Kalau antum kenal manusia. Kenali manusia itu. Antum kan udah lama berurusan dengan manusia. Manusia itu makhluk apa sih? Selama antum bergaul dengan manusia lah. Hah? Satu kata aja. Satu kata untuk manusia apa coba? Selama antum bergaul dengan manusia lah. Hah? Manusia. Hah? Berakal ya. Ada yang gila juga. Manusia, satu kata untuk manusia. Makhluk ini. Kita bicara tentang makhluk. Manusia sebagai makhluk ini. Manusia itu apa? Makhluk apa coba? Satu kata. Ya udahlah, buang-buang waktu saya nanya antum. Manusia, satu kata untuk manusia, yaitu liar. Iya, antum baru sadar. Kebangetan kalau baru sadar antum makhluk liar. Gak ada makhluk yang Allah ciptakan lebih liar dari manusia, Pak. Antum harus tahu itu. Bukan ini makan, masalah makan ini. Saya bicara manusia ya secara keseluruhan ya. Jenis yang namanya manusia. Gak ada Pak makhluk Allah yang lain yang mau ngaku jadi Tuhan selain manusia. Ada gak makhluk lain yang berani ngaku jadi Tuhan? Gak ada, malaikat gak berani. Jin aja gak, iblis aja gak berani Pak. Emangnya iblis ngaku jadi Tuhan? Gak ada. Binatang, singa, raja hutan. Ada mengklaim dirinya Tuhan? Enggak, padahal julukannya raja hutan. Satu hutan itu dia rajanya. Ya, jin, gak ada. Iblis aja yang dengkotnya nggak mau dia ngaku jadi Tuhan, nggak berani dia tahu dia. Satu-satunya Pak makhluk yang berani ngaku jadi Tuhan itu manusia. Kan Allah ceritakan tuh dalam Al-Quran, siapa? Firaun. Firaun. Ya kita tahu lah maksud Firaun itu bukan saya menciptakan alam semesta, enggak, bukan itu maksud dia. Oh Ustaz, itu kan dulu, sekarang juga ada. Antum tahu Syekh Baba dari India itu? Tahu ya? Oh tahu juga itu. Antum suka ngikuti juga ya. Tapi bukan pengikutnya kan? Bukan. Syekh Baba ya, ngaku jadi Tuhan itu. Manusia lah. Satu-satunya makhluk yang berani ngaku jadi Tuhan itu cuma manusia. Itulah liarnya manusia. Nah kita berhadapan dengan makhluk itu. Supaya antum tahu susahnya memahami manusia. Antum kan punya pengalaman berurusan dengan manusia. Gimana? Capek nggak? Capek deh. Kan? Ya betul ya? Iya. Antum berurusan dengan istri sendiri capek.
Begitulah liarnya manusia itu. Kenapa? Tahu nggak? Ini bukan tanpa alasan saya mengatakan seperti ini. Ada dasarnya, Pak. Ada dasarnya ini. Apa dasarnya coba? Kenapa saya katakan seperti itu? Manusia itu makhluk terliar yang pernah Allah ciptakan. Makanya satu kata untuk manusia, liar. Pegang saya kata-kata saya ini. Satu saat antum akan ingat itu. Antum pernah buat dosa enggak? Orang lain enggak tahu. Pernah enggak? Jangan sebut. Jangan sebut. Saya cuma ingin mengingatkan antum betapa liar antum. Para jemaah ini muliakan. Tahu alasannya kenapa saya katakan seperti itu? Nggak tahu? Iya, ada ayatnya. Allah mengatakan. Sebenarnya berangkat dari perkataan kalimat yang beredar di tengah-tengah manusia sendiri. Ya, tapi ini ada ayatnya. Saya bacakan ini. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu, siapa di sini? Manusia. Berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Tahu enggak? Allah letakkan kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kehendak tertinggi dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu adalah kehendak manusia. Di atasnya cuma kehendak Allah, Pak. Itulah letak kekuatan manusia. Sebab kekuatan manusia Allah kasih kehendak tertinggi. Makanya ada ungkapan manusia itu banyak maunya. Nggak ngerti kadang-kadang antum maunya apa. Betul nggak? Kadang mau gini, kadang mau gitu. Antum kan banyak maunya juga. Sadar nggak? Betul nggak ini? Kadang-kadang istri antum pun pusing. Antum banyak maunya. Kadang-kadang mau poligami, kadang-kadang aduh. Kok masuk? Ya betul itu. Itulah kekuatan manusia itu. Itu yang membuat dia liar, Pak. Nah, kita berurusan dengan makhluk itu. Maka ya harap maklum aja. Oleh karena itu, ya saling memahamilah kita di antara satu sama lain. Saling itu apa? Dalam bahasa Arab, kalau saya ngisi penuntut ilmu ya, yang ngerti bahasa Arab. Hidup ini ala wazn tafa'ul. Tahu tafa'ul? Iya. Ala wazn tafa'ul, Pak, yang ngerti bahasa Arab ya. Itu dia hidup. Ala wazn tafa'ul. Artinya apa itu? Coba. Kalau kita bicara tentang saling inilah, maksudnya apa itu? Kalau dijabarkan lagi, tadi kan sudah dipepetkan, dipadatkan satu kata. Nah sekarang kita berusaha untuk memahami saling ini. Kemampuan saling tadi, sense of saling tadi. Maksudnya apa itu? Bisa menjabarkan, tapi nggak usah panjang-panjang penjabarannya. Apa? Ya, yang lain. Iya, yang lain. Apa? Dewasa. Yang lain. Ini berkaitan dengan ability ya, kemampuan. Hah? Adaptasi. Hah? Sosial. Anak sosial dulu Pak ya, bukan anak biologi ya.
Jawabannya sosial terus. Ya udah, ya itu kemampuan berpikir dua arah. Kemampuan antum untuk bisa saling, mengerti saling itu bergantung kepada kemampuan antum berpikir dua arah. Banyak orang itu hanya berpikir satu arah. Rata ya semua dibikinnya. Maka antum harus punya kemampuan berpikir dua arah. Itu yang diajarkan Nabi dan dicontohkan Nabi SAW. Banyak contohnya di dalam sunnah sebenarnya. Itulah saling itu. Kemampuan berpikir dua arah. Kadang-kadang orang itu ya mungkin karena keterbatasan kecerdasannya IQ-nya ya, dia cuma bisa berpikir satu arah aja. Maka hidupnya main tabrak sana tabrak sini aja, Pak. Saya kasih contoh. Ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Itu riwayat Idban bin Malik. Idban bin Malik ini tinggal di perkampungan Bani Salim di Madinah. Itu agak jauh dari Masjid Nabi. Dia tinggal di perkampungan itu. Rumahnya dengan perkampungan Bani Salim ini lumayan jauh, terpisah dengan sebuah lembah. Gitu ceritanya itu. Nah kalau hujan, dia terhalang untuk datang ke perkampungan Bani Salim, masjidnya di situ. Kenapa? Karena lembah itu banjir, becek, sehingga terhalang. Samping itu penglihatannya juga sudah kabur. Maka dia pun datang kepada Nabi untuk minta keringanan, yaitu ia ingin meresmikan musola di rumahnya. Kalau banjir, dia sholat di musolanya aja, di rumahnya. Maka Nabi menyetujui, iya saya akan datang meresmikan musola itu. Maka keesokan harinya Nabi datang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sampainya di rumah Idban, Nabi pun bertanya, di mana musolanya? Ah, di situ katanya. Nabi pun sholat di situ. Ya, Nabi sholat. Sehabis sholat, ternyata Idban sudah membuat makanan. Beliau ingin menahan Nabi agak lebih lama sedikit lah, jangan langsung pulang. Beliau membuat makanan yang terbuat dari gandum dan daging gitu. Mereka memakan-makan lah. Ternyata orang-orang di perkampungan Bani Salim mendengar Nabi berada di rumah Idban. Maka pun berdatangan itu. Hingga penuhlah rumah Idban bin Malik. Banyak tamu. Mereka ingin bertemu Nabi juga. Kan begitu ya. Oh Nabi di rumah itu. Orang geruduk lah situnya. Nah kumpul-kumpul biasalah ya. Nah, ketika kumpul-kumpul itu orang-orang membicarakan. Apa kata mereka? Ah, ini di mana ini si Malik? Gak ada dia, gak nongol dia si Malik ini, kemana dia? Ini Malik ini seorang yang ada di situ, namanya Malik bin Duhsyun. Ya. Nah, maka ada yang nyeletuk ini, biasalah ngobrol-ngobrol. Oh dia itu munafik. Apa? Munafik dia. Maka Nabi menyanggah itu. Dia berkata, bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengharap wajah Allah? Ya. Nabi mencegah mereka melontarkan tuduhan kan begitu ya. Dan berkata, bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah? Kayaknya mereka belum puas. Tapi ya Rasulullah dia memberikan kedekatannya, kecondongannya kepada orang-orang munafik. Dia hanya ngobrol sama orang-orang munafik. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas orang yang mengharamkan neraka. Atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Ya, coba lihat di sini, Pak. Kalau Nabi berpikir satu arah saja, ya udah ikut ya.
Ikut juga kan gitu. Wah betul lah itu. Gak datang dia. Ya, gak datang. Apalagi dapat info kan gitu ya. Oh dia suka ngobrol sama orang. Selesailah itu si Malik tuh di situ kan gitu ya. Namanya Malik ya, Malik bin Duhsyun. Habislah dia di situ kan gitu ya. Tapi Nabi di sini gak seperti itu. Itu namanya saling. Bisa memahami orang. Melihatnya tidak hanya dari satu sisi. Dari dua sisi yang berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kita juga harus bisa melihat dari sisi orang lain. Bukan dari, maka seperti orang-orang itu tadi, merasa benar aja dengan tuduhannya. Betul nggak? Ngotot lagi kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu satu kisah. Kisah yang kedua, antum tahu tokoh munafik di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini sudah banyak bikin masalah di Madinah. Betul ya? Sampai-sampai saking menyebalkannya orang ini. Anaknya sendiri, siapa anaknya? Iya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Minta izin sama Nabi. Sebenarnya sudah banyak yang minta izin. Ya Rasulullah, bagaimana kalau si Abdullah bin Ubay bin Salul ini dipenggal aja kepalanya, kan gitu ya, supaya selesai ini masalah di Madinah ini provokator ini kan gitu ya. Dan yang terakhir kan ini dibikin ulah apa? Hadisul ifki, yang kena siapa? Ya Nabi, keluar rumah tangga Nabi kan begitu ya. Luar biasa itu. Siapa pencetusnya? Siapa provokatornya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai sahabat berdebat dan terpecah kan begitu ya saat itu. Nah, udah banyak bikin ulah di Madinah ini. Sampai anaknya sendiri minta izin untuk memenggal kepalanya. Bayangkan tuh Pak, ini seberapa menjengkelkan orang ini. Sampai anak sendiri udah jengkel itu. Tapi bagaimana Nabi? Diizinkan? Ya sudah, diam aja Nabi, pisah itu Pak kepala dari badan. Apalagi dibilang iya, enggak pakai lama mungkin. GPL ya. Diam aja Nabi, pisah itu Pak kepala dari badan. Tapi apakah Nabi diam? Ngangguk. Jadi apa? Apa kata Nabi coba? Bukan sekedar melarang, Nabi menjelaskan alasannya. Tahu alasannya apa coba? Sehingga Nabi betul-betul mencegah mereka melakukan tindakan itu. Apa kata Nabi coba? Iya, jangan. Alasannya apa? Jangan sampai orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini kemampuan berpikir dua arah Pak. Antum nggak bisa berpikir hanya dari sisi antum aja. Antum nggak ngerti saling itu namanya. Nabi juga memperhatikan pandangan orang, bagaimana orang akan melihat nanti. Ya itulah kemampuan saling itu. Mampu berpikir dua arah. Sense of saling. Begitulah Nabi SAW. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Bisa mengerti, bisa memahami. Memahami orang itu susah. Ya kan banyak kisah-kisahnya ya, ada orang Arab Baduy buang air kecil di sudut masjid. Buang air kecil di sudut masjid. Marah Nabi. Antum. Marah Nabi. Yang benar. Dari mana antum tahu? Kisah itu ma'ruf. Ma'ruf gak? Pernah dengar antum? Arab Baduy datang ke masjid Nabi. Kemudian apa yang dia lakukan? Cur gitu ya. Nabi di situ bersama sahabat marah. Nabi Astagfirullahaladzim.
Marah Nabi? Tadinya marah. Iya marah lah Pak. Kalau ada kayak gitu, itu nggak marah memang. Yang membedakan apa antara Nabi dan sahabat? Supaya saya ngajari antum di sini, saya udah nulis buku mendidik anak tanpa amarah. Saya bicara tentang marah di situ. Ya kan? La takdop, la takdop, la takdop. Gitu ya. Nah, di situ Nabi marah enggak? Sahabat, bedanya apa? Iya, 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 iya. Iya, iya. Ya siapa yang enggak marah Pak? Iya kan? Cuma Nabi dapat mengendalikan emosi. Sahabat gagal. Hingga apa yang mau dilakukan oleh sahabat? Bangkit berdiri mau mukuli ini orang. Tapi Nabi apa? Justru mencegah. Jangan dipukuli. Ya, karena Nabi bisa berhasil dan mampu untuk memahami orang ini. Ini Arab Baduy. Kemungkinan besar dia enggak mengerti. Orang baru. Ya kan? Mungkin dia enggak tahu. Itulah kemampuan berpikir dua arah. Kalau satu arah aja seperti sahabat tuh mau memukuli orang ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah banyak sekali contoh-contohnya di sini. Ya, kalau antum pelajari sunnah atau sirah nabawiyah, begitulah Nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi hidup ini tentang satu kata itu. Maka asahlah terus kemampuan dan ya, kemampuan untuk saling. Ya ini tergantung bagaimana antum bisa belajar dari pengalaman hidup. Ya semakin banyak asam garam kehidupan, semakin tajam rasa saling itu. Lebih bisa mengerti kan gitu ya. Tadi saya katakan yang tersulit dalam berurusan dengan manusia ini adalah memahaminya. Kalau antum semakin tinggi kemampuan untuk saling itu, ya la khaufun alaihim walahum ya zanun ya. Atau enggak begitu sedih untuk berurusan dengan manusia ini ya. Nah, itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya gitulah para jemaah. Nah itulah yang disebut dengan empati. Kembali lagi hadis yang tadi malam apa? Kamu bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Supaya tumbuh sense of saling tadi itu. Ya, apa-apa yang kamu suka orang yang lakukan kepada mereka. Yang kamu gak suka, jangan lakukan. Ya, nah tugas antum, ini udah bagian pertama ini ntar lagi apa? Break ya. Nah, 15 menit. Tugas antum, walaupun cuma 15 menit. Ini buku akhlak. Lihat daftar isinya. Daftar isinya. Daftar isinya lihat. Daftar isi. Daftar isi. Bab. Coba hitung berapa bab itu sampai habis. Berapa? Wah, banyak ya. Nah. Coba rangkum semua bab ini dalam satu kata. Ini kalau gak mikir kayak gini lah. Lucu-lucu jadinya. Belum mikir udah jawab. Ya mikir dulu lah, sudah ngerangkum antum jawab sekarang. Rangkum dulu, baca dulu kan gitu, walaupun sepintas. Baru dijawab. Nah, rangkum itu semua dalam satu kata.
Yang mana satu kata ini mewakili masuk ke dalam semua bab itu. Nanti ya udah, sekarang kita break dulu ya. Nah, udah capek saya. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.